tengah-tengah kami. Bekerjalah Bapa, biarlah iman kami ditambahkan lewat firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang lemah, Engkau sembunyikan di belang kayu salib-Mu Bapa, supaya kuasa kebenaran Injil-Mu saja yang terpancar. Dan biar kami duduk diam, tidak bermain HP, hati dan pikiran kami tertuju fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di bulan September, bulan yang penuh berkat buat setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ya, namanya orang kaya itu emang ada yang bodoh? Kalau dia bodoh, bagaimana dia bisa memanage uangnya? Tapi hari ini kita melihat satu judul yang kontradiksi, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Nah, seperti apa sebenarnya orang kaya yang bodoh itu? Seorang William Ford berkata, siapa yang mati dengan meninggalkan banyak harta itu menang, ya. Siapa yang mati dengan meninggalkan banyak harta itu menang. Pandangan materialistik manusia, semakin seseorang itu memiliki banyak kekayaan, banyak barang-barang mewah, maka semakin indah hidupnya, semakin bahagia hidupnya. Ini adalah pandangan orang-orang pada umumnya, mungkin termasuk saya dulu, saudara. Ketika kita setuju dengan pernyataan ini, kita sebenarnya memiliki pandangan sama seperti William Ford tadi. Tapi bagaimana pertanyaan dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu? Apakah salah berkeinginan untuk menjadi kaya? Ini kan pertanyaan yang klasik, yang menggugah setiap banyak orang. Tapi sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai 33. Kita akan membaca secara silih berganti. Kalau ada slide-nya boleh ditampilkan. Lukas 13. Lukas 12 ayat 13. Saya akan bacakan ayat yang ke-13, Bapak Ibu akan bacakan yang 14. Saya mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tidak, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Bersama-sama. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari perumpamaan ini ada di ayat yang ke-13.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Di tengah-tengah Yesus mengajar, di tengah-tengah Yesus sudah begitu sibuk dengan apa yang dia ajarkan dan begitu banyak orang yang mendengarkan pengajarannya, ada seorang anak-anak muda bukannya bertanya soal bagaimana supaya saya selamat, bagaimana supaya saya menang atas kuasa dosa, bagaimana supaya saya bisa mengampuni dosa orang lain. Tapi dia bertanya di ayat yang ke-13 ini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Apa artinya Bapak Ibu? Apa yang menjadi fokus kita akan terlihat di dalam realita kita. Apa yang menjadi fokus pemuda ini adalah harta. Maka itu juga yang mencuat dari pertanyaannya. Karena memang yang ada dalam hati dari pemuda ini adalah harta. Sebab kemungkinan besar papanya baru meninggal dan dia mendapatkan warisan tidak seperti yang diharapkan. Maka dia bilang, "Tuhan Yesus," dia tidak bilang, "Tuhan Yesus, buatlah mujizat dalam hidupku supaya aku hidupnya menang atas kuasa dosa." Tapi yang mujizat yang diharapkan adalah mengubah hati saudaranya untuk memberikan harta kepadanya. Karena hartalah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Tolong ini Mas. Ya. Ia bertanya tentang warisan, sebab itulah yang ada dalam pikirannya. Karena ketika Tuhan berbicara tentang harta dan uang, sebenarnya Tuhan tidak sedang membutuhkan harta kita, tapi Tuhan sedang berbicara tentang mengenai hati kita. Tuhan itu adalah Allah yang kaya. Dia itu adalah Allah yang punya segala-galanya. Mengapa dia mengharapkan harta kita? Karena yang Tuhan mau bilang di sini, Tuhan mau menyelamatkan hati kita. Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita dari perhambaan uang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Alkitab yang kita miliki banyak sekali berbicara tentang uang dan kepemilikan. 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. Satu dari setiap 10 ayat dalam perjanjian baru berkaitan dengan uang. Alkitab bicara tentang doa berapa ayat? 500 ayat. Alkitab berbicara tentang iman berapa ayat? 500 ayat. Tetapi Alkitab berbicara tentang uang 2000 ayat. Menunjukkan kepada kita betapa kita harus hati-hati terhadap uang. Di dalam ayat Lukas 13 ayat 33 tadi dikatakan, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?'" Ya, pemuda ini tidak datang kepada Yesus mengharapkan mujizat yang lain, yang diharapkan mujizat untuk mengubah hati saudaranya supaya dia mendapatkan harta yang lebih. Maka kata Yesus apa saudara? Yuk kita baca yang digaris bawahi 1, 2, 3 ya. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Waspada, tidak hanya waspada, ada kata berjaga-jaga. 2 kali kita diingatkan, jangan main-main loh dengan harta, dengan uang. Karena kita kalau nggak jaga-jaga, kalau kita nggak waspada, kita akan menjadi orang-orang yang tamak. Kalau menjadi orang-orang yang tamak, apa yang terjadi? Makanya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang yang pemuda, masih muda, masih belia, gantung diri di pohon sana, pohon sini, gantung diri di kontrakannya. Kenapa? Kepingin cepat menjadi kaya. Dia coba bermain judi dengan online, dengan komputer. Ya kalah, siapa yang bisa mengalahkan komputer? Karena ketamakan, logikanya jadi nggak jalan, saudara. Tapi hari ini saudara, Tuhan memanggil segenap jemaat Gereja Baptis Babaton untuk menang atas setiap ketamakan. Amin. Untuk kita tidak sama seperti dunia ini. Kata ketamakan itu dari bahasa
pleonexia. Itu ada bahasa Inggrisnya di situ ya. Ketamakan, keserakahan. Apa artinya? Kita menjadi orang yang terobsesi, obsesi kita yang tak bisa dipuaskan. Kita kepingin memuaskan obsesi kita dengan barang-barang, dengan kepemilikan, dengan uang. Kita melihat orang yang punya uang banyak itu ketawa-ketawa, kita berpikir kalau uang saya banyak, pasti saya bahagia. Orang yang memiliki barang-barang mewah, ya, iklan-iklan di TV, di YouTube, kita lihat mereka memakai barang-barang itu, keren banget ya. Lalu kita kepingin, padahal kita tidak sedang butuh dengan barang itu, tetapi karena kita lihat dia ketawa keren, ada lampunya, ya disorot, kameranya bagus, kita pikir kalau kita pakai itu baru keren. Kalau seperti sekarang saya yang punya ini kurang keren. Itulah iklan, saudara. Membuat kita terobsesi. Terobsesi untuk memiliki barang sesuatu. Itu namanya pleonexia. Tidak hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang barang, jabatan, bahkan juga tentang seks. Makanya banyak orang yang akhirnya menjadi korban iklan, saudara. Advertising, ya. Melihat barang-barang yang sebenarnya mereka nggak benar-benar butuh, tapi melihat orang yang memakai barang-barang itu keren, jadi kita kepingin berpikir kalau kita punya barang itu pasti bahagia. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang korban iklan, saudara. Memang salah satu strategi iklan itu membuat kita nggak puas dengan apa yang ada pada kita, membuat kita kurang, membuat kita merasa kurang. Kenapa barang-barang branded dan KW begitu diminati? Karena berpikir kalau punya barang-barang itu, harga diri mereka menjadi naik. Kalau harga diri kita berdasarkan barang yang kita miliki, maka harga diri kita sifatnya naik dan turun. Tapi saya mau bilang kepada setiap kita yang hari ini ada di tempat ini, harga diri kita tidak pernah naik turun di dalam Kristus. Amin. Harga diri kita bukan seharga barang-barang yang kita miliki, bahkan harta yang kita miliki. Harga diri saudara dan saya adalah seharga dengan darah Yesus. Amin. Ketika kita menjadi orang-orang yang berpikir kalau saya punya ini, punya itu, saya berharga, saya hebat, orang nggak bisa lagi main-main, nggak bisa macam-macam sama saya. Saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan yang memberi harga diri kita seharga dengan darah anaknya. Makanya saudara, orang yang seperti ini selalu dikuasai oleh iri hati, selalu dikuasai oleh dengki, nggak pernah nyaman, nggak pernah puas. Tetangga kita punya itu, pasti itu hasil uangnya begini begitu gitu ya. Kita nggak pernah nyaman. Waktu lihat orang lain bahagia, kita jadi kepanasan. Waktu lihat orang menderita, kita jadi bahagia. Wah, itu duniawi, saudara. Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kenapa barang-barang branded dan KW begitu diminati? Ya. Iklan membuat kita merasa tidak puas dengan diri kita, dengan apa yang ada pada kita. Gara-gara iklan kita merasa membutuhkannya, padahal kita tidak sedang begitu membutuhkannya. Makanya Alkitab katakan sudah sejak lama, sejak dari awal Tuhan bilang dalam Keluaran 20, ya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, sapinya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Karena waktu kita mengingini barang milik sesama kita, kita sedang dikuasai oleh ketamakan. Kita sedang lupa bahwa Tuhan itu adalah milik kita yang abadi, milik kita yang terindah, milik kita yang termulia, yang gak bisa dibandingkan dengan barang-barang apapun dari dunia ini. Kalau kita belum menemukan Kristus sebagai harta kita yang terindah, termulia, maka kita bisa dipermainkan oleh barang-barang apapun dari dunia ini. Apa bahaya ketamakan?
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, pleonexia, yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa dikatakan kalau kita itu menjadi orang yang menginginkan segala sesuatu dari dunia ini lebih daripada Tuhan, itu menjadi penyembahan berhala? Karena kita membuat barang-barang, harta milik kita itu melebihi Tuhan. Tim Keller berkata, dosa tidak hanya melakukan hal-hal yang buruk, narkoba, mencuri, membunuh. Yang paling mendasar, Bapak Ibu, perhatikan, dosa tidak hanya melakukan hal-hal yang buruk, yang paling mendasar adalah hal-hal yang baik. Diberkati itu baik nggak? Baik. Sukses itu baik nggak? Baik. Barang-barang yang bagus itu bagus nggak? Bagus. Tetapi ketika kita menjadikan itu semua menjadi yang paling utama, lebih daripada Tuhan, maka apapun yang kita bangun, apapun yang mengontrol, memperbudak, itu adalah penyembahan berhala. Pelayanan bisa jadi penyembahan berhala nggak? Bisa. Keluarga bisa nggak jadi penyembahan berhala? Bisa. Hobi bisa nggak jadi penyembahan berhala? Bisa. Rutinitas agamawi, bahkan diri kita sendiri bisa menjadi penyembahan berhala kita, menjadi objek penyembahan berhala kita. Segala sesuatu yang kelihatannya baik, tapi memiliki tempat terutama dalam hati kita, itu adalah penyembahan berhala. Mungkin zaman dulu kita berpikir penyembahan berhala itu menyembah patung, menyembah nenek moyang kita, roh-roh nenek moyang kita. Tetapi hari ini saudara, kita melihat penyembahan berhala jauh dari itu semua. Segala sesuatu yang mengambil tempat yang terutama dalam diri kita, itu adalah penyembahan berhala. Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Ketika kita menggantungkan hidup kita berdasarkan harta kita, makanya kita sulit merasakan damainya Tuhan. Ketika kita menggantungkan harga diri kita, kenyamanan kita berdasarkan prestasi kita, makanya kita tidak bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika kita menggantungkan semuanya berdasarkan usaha, perbuatan, bahkan apapun yang kita miliki, kita sulit untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Karena kata hidup di sini, Bapak Ibu, kata hidup di sini bukanlah bios. Bios itu tubuh kita. Makan, minum, itu bios. Bukan juga bicara tentang psikis kita, yaitu bicara tentang hubungan antara orang tua dan anak, antara teman dan sahabat. Bukan soal itu. Tapi kata hidup di sini adalah kata apa, Bapak Ibu? Kata joy. Inilah bicara tentang identitas kita. Waktu saudara dan saya ada di dalam Kristus, kita menerima joy. Joy itu apa? Hidupnya Allah ada pada kita. Kita menerima hidup kita kembali melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah identitas orang percaya. Hidup kita tidak lagi bergantung pada prestasi kita. Hidup kita tidak lagi bergantung pada kebaikan kita. Hidup kita tidak lagi bergantung pada barang-barang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, rasa aman kita, percaya diri kita tidak lagi bergantung kepada itu semua, tetapi bergantung kepada anugerahnya di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita baru, menjadikan kita manusia baru, kita dilahirkan kembali. Kita tidak hanya diangkat menjadi anak, tetapi kita dilahirkan kembali, saudara. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita tidak menemukan identitas kita, kita akan menjadi orang yang menggantungkan identitas kita kepada hal-hal yang fana. Makanya harga diri kita, perbuatan kita sering sekali tidak memuliakan nama Tuhan.
Ada dua macam perhambaan. Bapak Ibu perhatikan. Perhambaan yang pertama, mungkin orang berpikir perhambaan itu adalah harta, tahta, wanita, Pak. Betul. Tapi itu adalah perbudakan atau berhala yang kelihatan. Ada satu, yang kedua adalah berhala yang tersembunyi. Berhala yang tersembunyi itu kita menggantungkan status kita berdasarkan barang-barang, tempat tinggal. Kita merasa aman ketika kita punya barang-barang, punya harta. Kita bertempat tinggal di tempat yang keren, mewah, terkenal, saudara. Itu adalah penyembahan berhala. Ada orang, tapi ada juga orang seperti ini. Orangnya sederhana, pakaiannya juga sederhana, makanannya juga sederhana. Nggak mau makan di restoran yang mewah, nggak mau pakaian-pakaian yang mahal, sepatunya juga sederhana. Tapi saudara, orang yang seperti ini memang dia tidak menunjukkan kemewahan, tapi waktu dia lihat buku rekeningnya banyak, dia jadi aman. Dia merasa nyaman. Ini juga adalah penyembahan berhala. Karena apa? Rasa amannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada rekeningnya. Sama saja, amannya bukan sama Tuhan, tetapi sama simpenannya. Hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Karena itu saudara, hari ini begitu banyak, kalau kita mau jujur, begitu banyak berhala dalam diri kita. Atau saya saja yang merasakan itu dan Bapak Ibu enggak? Melalui barang-barang, melalui tabungan kita, melalui pakaian yang kita gunakan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah harta berharganya Tuhan, saudara diterima, dihargai, dibenarkan melalui anaknya Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Kalau kita mengalami anugerahnya, masa kita percaya? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, mengalami penerimaan penghargaan Tuhan, masa kita menaruh harga diri kita pada hal-hal yang panah? Mengapa kita menjadi orang-orang yang masih kurang percaya dengan apa yang Yesus perbuat di dalam hidup kita? Sebenarnya senjata iblis hari ini, Bapak Ibu, membuat kita ragu dan membuat kita kurang percaya. Kenapa orang berbohong? Supaya kelihatan lebih dari siapa dia. Supaya orang memandang dia itu menjadi orang yang benar. Maka dia berbohong. Mengapa orang mencuri? Karena ia kurang percaya kalau Tuhan itu sanggup memenuhi seluruh hidupnya, memenuhi seluruh kebutuhannya. Saat itu kita menjadikan berhala-berhala dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan berkata, kita sudah punya Zoe. Kita sudah punya hidupnya Allah. Kita sudah ditebus dari barang yang panah, bukan dengan barang yang mahal. Bukan dengan barang yang mahal, tetapi dengan darahnya. Untuk meneguhkan apa yang Yesus katakan ini, Yesus memberikan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Di dalam ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Saya mau tanya kepada saudara, kalau pemuda ini bisa mengerjakan tanahnya dan bisa berhasil, itu dari siapa? Dari Tuhan.
Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu dari Tuhan. Karena berapa banyak orang yang punya tanah tapi nggak menghasilkan. Kalau saudara punya usaha, pekerjaan, dan itu menghasilkan, itu semua dari Tuhan. Tetapi orang ini tak lupa bahwa kekayaan yang berlimpah-limpah itu dari Tuhan. Sehingga waktu dia lupa akan hal itu, dia gunakan harta yang berlimpah-limpah itu, hasil yang berlimpah-limpah untuk dirinya sendiri. Tenanglah jiwaku, lumbung-lumbung kita banyak. Makanlah jiwaku, tidurlah jiwaku. Semuanya untuk dirinya sendiri. Saudara, berhala Tritunggal manusia itu juga ada. Allah kita Tritunggal, tapi berhala kita Tritunggal juga ada. Itu berbicara tentang apa? Me, myself, dan I. Selalu berbicara tentang aku, daku, diriku. Ketika berbicara tentang lah semua itu tentang aku semua, tentang dirinya semua. Dia gunakan hartanya, kekayaannya untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya di ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Saudara tahu orang kaya yang bodoh itu seperti apa? Ketika menggunakan harta miliknya untuk dirinya sendiri. Itulah orang kaya yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sebenarnya orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah hidup untuk Tuhan. Dia tidak pernah hidup menyembah Tuhan. Dia hanya menjadi orang yang menggunakan Tuhan untuk dirinya sendiri. Makanya orang Kristen yang seperti ini, orang yang kaya yang seperti ini disebut orang kaya yang bodoh. Apa yang menjadikan orang kaya ini bodoh? Di ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sebenarnya orang yang hidup untuk diri sendiri, dia gak akan pernah menikmati hidupnya Allah. Sebenarnya orang yang hidup untuk dirinya sendiri tidak pernah hidup dalam rencana Tuhan. Ia hanya sibuk menyembah kekayaannya, daku, aku, dan diriku. Yang dilakukan adalah membangun lumbung, menumpuk berkat, memperbesar kekayaannya. Seharusnya digunakan untuk maksud kehendak kemuliaan Tuhan. Semuanya itu hanya titipan panah. Tidak seorang pun yang akan membawa hartanya ketika ia meninggal nanti. Tapi ia justru hidup untuk yang panah. Ia justru hidup untuk yang sementara. Ia justru menggantungkan hidupnya, rasa amannya, rasa percaya dirinya kepada hartanya. Makanya orang yang demikian tidak pernah bisa menikmati kehidupan Allah di dalam dirinya. Yang diperbesar adalah lumbung-lumbungnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau orang bertambah kaya biasanya yang ditambah apa Bapak Ibu? Mobilnya, betul. Sebenarnya mobilnya masih bagus-bagus aja, masih awet gitu ya. Tapi karena melihat tetangga punya mobil, harga diriku ini kurang nih, tambah digedein mobilnya. Rumahnya dipergede. Tapi kalau dipergede rumahnya supaya nanti muat pekerjaan Tuhan, muat untuk tempat komunitas, puji Tuhan. Itu artinya rumah kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan untuk mendapatkan kita identitas, mendapatkan harga diri kita. Apa definisi kaya di hadapan Allah? Kita lihat saudara, apa definisi kaya di hadapan Tuhan. Ayat 31, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Bolehkah kita menjadi kaya? Sangat boleh Bapak Ibu. Tapi biar kekayaan kita itu kita gunakan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Rahasia supaya kita tidak diperbudak oleh mamon adalah gunakan harta kita untuk kemuliaan Tuhan.
Waktu kita gunakan harta kita bukan hanya untuk dirimu dan bagimu, tapi untuk Tuhan, justru di situ kita akan menikmati harta. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau memiliki harta atau mau menikmati harta? Dua-dua Pak, bicara sama. Waktu kita menggunakan harta kita untuk Tuhan, saudara akan dipercaya lebih lagi, dan saudara juga dikaruniakan karunia menikmati harta saudara. Yang setuju katakan amin. Ngapain kita punya banyak tapi nggak menikmati? Betul nggak? Kasur yang mahal, yang puluhan juta, tapi ditidurin cuman apa? Sebulan sekali, karena sibuk kesana ngurusin hartanya. Mending kasurnya biasa, tapi kita bisa nikmati. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi umat yang menikmati anugerahnya. Tidak hanya memiliki, tapi menikmati. Karena apa saudara? Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan mudah menggunakan harta kita untuk Tuhan. Karena apa saudara? Kalau sudah punya kerajaan sorga, apa yang Bapa punya juga kita punya. Kalau kita sudah punya kerajaan sorga, apa yang Bapa punya juga kita punya. Waktu anak yang sulung itu marah sama bapaknya, Bapak nggak pernah potongin sapi untuk aku, lembu tambun untuk aku. Anakku, engkau anakku, apa yang kumiliki sudah menjadi milikmu, anakku. Sesungguhnya waktu kita menjadi anak Tuhan, apa yang dimiliki Bapa sudah menjadi milik kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita kaya bukan karena harta yang banyak, tetapi karena Kristus adalah di dalam kita. Kristus adalah kekayaan kita, harta yang paling berharga. Bilang sama samping kiri dan kanan kita, Kristus adalah kekayaan kita, bro. Tepuk Bapak Ibu. Kristus adalah kekayaan kita. Kalau Tuhan, amin, amin. Kalau Kristus tuh sudah diberikan kepada kita, yang terbaik dari sorga diberikan bagi kita, apalagi yang tidak lebih baik daripada Kristus, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Amin. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang memerintahkan berkat-berkat. Kalau kita mengejar berkat, kita sering sekali jatuh bangun. Tetapi waktu kita mencari kerajaan Allah, justru berkat yang datang kepada kita. Allah kita mau supaya kita menjadi pengelola berkatnya yang baik. Makanya dibilang, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita berada di hati kita berada di harta kita di dunia, maka waktu harta kita ada di dalam panci, hati kita ada di dalam panci. Waktu harta kita ada di bank, hati kita ada di bank. Waktu harta kita ada di bawah bantal, hati kita ada di bawah bantal. Tapi kalau harta kita di sorga, hati kita di sorga. Ngengat dan karat tidak pernah merusaknya. Aman, terjamin, terlindung sempurna, dan tidak pernah bisa dicuri oleh apapun. Kita baca kurs ini. 1, 2, 3 ya. Kita tidak dipanggil untuk menumpuk berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita tidak hanya menjadi penerima anugerah, kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah. Amin. Waktu kita bekerja, melayani, mengikut Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan nama baik, untuk mendapatkan rasa aman, maka kita sedang menggunakan Tuhan untuk sesuatu yang panah. Tapi waktu kita menggunakan hidup kita untuk maksud Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, maka disitulah harta kita tersimpan di sorga. Mari kita menjadi pengelola berkat Tuhan ya. Kita menjadi pengelola berkat Tuhan, menjadi pengelola yang baik, saudara. Allah mau kita menjadi pengelola berkatnya yang baik. Saat kita menggunakan kepintaran kita, menggunakan talenta kita, menggunakan apa yang ada pada kita
untuk maksud tujuan daripada Tuhan. Penutup, Bapak Ibu pernah dengar Danau Galilea? Pernah dengar Laut Mati? Kedua danau ini bersumber dari sumber yang sama. Namanya apa? Sungai Yordan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Danau Galilea dan Laut Mati begitu berbeda. Laut Mati itu gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan ikan di dalam nggak ada yang bisa tumbuh hidup di danau Laut Mati itu. Nggak ada yang bisa tumbuh. Tapi di Danau Galilea begitu hijau, begitu banyak ikannya, begitu subur, begitu luar biasa. Indah, saudara. Apa yang membuat kedua danau ini berbeda? Sumbernya sama, tapi kok berbeda? Dengar Bapak Ibu, karena Danau Galilea waktu dia menerima dari sungai Yordan, dia menyalurkan kepada sungai-sungai yang lain. Tapi Laut Mati, waktu dia terima dari sungai Yordan, hanya berhenti di situ saja, dia tidak pernah menyalurkan kepada yang lain. Makanya laut ini jadi gersang, tidak ada kehidupan. Waktu saudara dan saya mau seperti Danau Galilea, menerima berkat dan menjadi berkat buat yang lain, saudara akan menjadi anak-anaknya yang semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah Yesus sudah menjadi harta dan terbaik yang terutama dalam hidup kita? Apakah Yesus sudah menjadi tempat rasa aman yang utama dalam hidup kita? Apakah saudara sudah meletakkan harga diri, rasa aman hanya di dalam Yesus? Atau masih ada di antara kita yang meletakkan rasa amannya pada barang-barang, pada harta, pada uang, pada tabungan? Tuhan mau saudara tidak seorang pun di antara kita menjadi hamba uang. Tuhan mau tidak seorang pun di antara kita yang diperbudak oleh mammon. Karena pada waktu itu kita akan gersang. Karena pada waktu itu kita tidak akan melihat rencana Tuhan seperti Laut Mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Karena waktu kita hidup untuk diriku, daku, dan aku, disitulah kita akan dikuasai oleh ketamakan, oleh mammon. Kita akan menjadi orang-orang yang menggunakan Tuhan